Balik lagi di Onuni. Obrolan Wisnu Niko. Gitu. Ngomongnya gitu. Ho, ho. Udah diberatin. Terus gitu, Mas. Jadi, Ho, ya, ho, ho. agak susah ya kalau. Tapi intinya kan kita berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang waktu itu udah kita share. Tadi di part sebelumnya juga kita udah jawab. Dan sekarang kita akan melanjutkan Masuk kembali. ke part 2. Melanjutkan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan berikut. Waduh, udah kayak kuis. Ya dong. Loh yang jawab kita ya? Salah ya, bukan kuis ya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikut yang akan kita jawab. Ya. Mas Wisnu itu kalau di belakang kamera gimana sih orangnya? Apakah tetap kalem kayak di sosmed? Emang di sosmed lu kalem? Enggak sih? Ya? Hah? Enggak. Jarang posting iya. Oh, berarti kalem kan? Mau nggak Mas silakan dijawab, Mas? Hah? Di belakang kamera. Maksudnya itu kalau kamera off gitu. Maksudnya mungkin itu kali ya. Oh iya. Kalau menurut pertemanan gue dengan Wisnu yang kenal 2014 ini ya? 14, yes. 7 tahun ya? 7 years. Ya kan? Mantap. Wisnu ini sebenarnya nggak kalem-kalem banget. Sebenarnya nggak kalem-kalem banget. Ya emang, nggak, kalau gue merhatikan adalah lu tipe orang yang memantau, menganalisa, dan kemudian baru bisa ngobrol dengan orang, ngobrol seru, ngobrol cuek, ketika lu bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi atau lu nyaman dengan. Yes. Iya kan? Jadi kalau ditanya Mas Wisnu tuh orangnya kalem nggak sih di belakang kamera? Tergantung dia ketemunya sama siapa. Kalau dia sama orang yang nyaman, ya dia santai-santai aja ketawa tiwi kayak orang kayak babodoran gitu kalau Betul. orang itu. Tapi ketika emang bukan orang yang di ruang, apalagi ruang lingkup baru ya, Yes. dia sih pasti akan diem. Ya. Orang kenal sama gue gitu kok pertama-tama. Ya mas, diem banget. Gue sampai ngomong sama Mbak, adek lu diem banget sih Mbak. Ternyata begitu kenal, oh emang menganalisa dulu, Iya. gitu. Tapi sebenarnya karakternya. di Onu ini udah kelihatan sedikit ya. Udah makanya, Ya, Mas? ya kan Udah orang bisa pengen menilai. tahu. Oh, pengen tahu. Iya kan, Halo. gitu. Tanggapan Mas Nu dan Mas Nik untuk teman-teman yang nggak bisa pulkam, yang udah 2 kali lebaran, sama motivasi juga. Iya, Oke, 2 kali. tayangan ini sih pasti hadirnya setelah lebaran ya. Iya. Tapi kalau gue pribadi, ya gue sih memang bukan menyayangkan sih. Gue turut bersedih hati buat teman-teman yang nggak bisa pulkam. Betul. Karena biasanya memang hari raya identik dengan merayakan bersama keluarga Apalagi tercinta. yang harus bertemu dengan orang tuanya, Ya. udah lama nggak ketemu. Gitu loh, Mas. Tapi somehow, seperti yang sudah gue ungkapkan dari sebelum-sebelumnya di sosial media gue sebenarnya masih setuju dengan pembatasan mudik tahun ini juga, Nu. Oke. Karena gue punya alasan tertentu kenapa gue setuju. Satu, COVID ini belum tuntas, Yes. ya kan? Dan kedua, satu hal yang perlu diingat bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di daerah Iya. itu belum sekuat Yes. yang ada di kota-kota besar. Ya. Bayangkan ketika teman-teman memilih mudik kemudian ke daerah-daerah yang secara fasilitas kesehatannya kurang Masih kuat, kurang, ya. dan kemudian orang-orang tersayang di kampung halaman terpapar dan kemudian outbreak alias penyebaran yang luas, akhirnya susah untuk ditangani. Sebenarnya sih itu aja. Kalau gua lebih ke arah situ. Mau ya apalagi dengan antigen segala apa. Iya, cuman ya udah kalau gitu PCR deh. PCR benar-benar hari H, jangan habis jangan 3 hari sebelum PCR habis itu jalan ya. gitu, sama juga bohong gitu kan. Ya kalau emang gitu, cuman mas gue ya itu gitu loh. Iya. Sebenarnya penekanan jalur kenapa dilarang mudik? Karena kan lu bayangin dong jumlah orang yang berbondong-bondong dengan artinya resiko penyebaran cukup tinggi dan outbreak di daerah. Yes, betul. Itu yang sebenarnya kalau gue pribadi ngeliatnya dari sisi itu. Iya, betul. Gitu. Ya makanya kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya itu deh dari kita ya. Sehingga kita bisa menurunkan kurva. Amin. Kita juga tetap Kita jaga diri. tidak hanya flatten the curve, tapi kita Ya sebisa mungkin hilangkan lah. Hilangkan. Gitu. Tapi ya emang agak susah ya. Tapi ya setidaknya kita coba sehingga akhirnya kita sedikit lebih banyak bisa beraktivitas, termasuk juga mungkin kedepannya bisa menemui orang-orang tersayang di kampung halaman. Yes. Kayak gitu. Moga-moga pandemi ini cepat selesai cepat ya. berakhir. Oke, next. Mas Nunu dulu kuliah jurusan apa? Ini kayaknya udah dibahas deh waktu itu ya. Episode 1 ya, kalau nggak salah. Karena kan kalau nggak salah kita ngebahas, kita kenal 2014, tapi satu sebenarnya alma mater. iya, tapi sebenarnya kita punya
on the right track together gitu. Karena satu angkatan, satu kampus, cuma beda jurusan gitu. Gue ekonomi. Kampus apa sih mereka pada nanya mungkin? Atmajaya kita. Atmajaya. Unika Atmajaya. Ya kan di Jalan yang di Sudirman 51. Ya. Sekarang udah beda gedungnya beda. Zaman kuliah dulu. Zaman dulu gue kuliah masih boleh pakai jeans sobek sama sandal jepit. Betul. Terakhir ke situ nggak boleh, mesti pakai sepatu sama kerah. Betul. Keton angkatan cuy. BKI sudah nggak ada? Udah nggak ada. Gedung A juga udah rata. Tempat nongkrong gue. Ya gitulah. Udah tahu ya hukum ya. Oke. Next. Berhubung Mas Wisnu lagi pakai topi band. Tadi pakai topi band. Tuh topi band lo. Oh ini kan? Nih topinya. Yes, ya. Betul ini topi metal. Sejak kapan suka musik underground? Wah. Dari SMA tahun 99. Awalnya kenal Slipknot, akhirnya nyebar deh ke semuanya. Gitu. Dari situ. Slipknot SMA 99. Ya, SMA. 99, 99. Oh iya. 99. Barengan sama Nine Inch Nails ya mereka ya? Duluan, Nine Inch Nails. Oh, Nine Inch ini duluan. NIN tuh duluan ya? Duluan. Oh, duluan. Oke. Tahu nih gue bukan aliran itu ya. Wah, Nine Inch Nails, mantep loh. Iya, gue alirannya. Keren. Keren Reznor. Radiohead sih angkatan gue. Yang gue suka. Ya. Alternatif jatuhnya ya. Alternatif ya. Angkatan kita soalnya ada fase itu kan. Alternatif. Itu Oasis. Oasis tuh awal-awal masuk alternatif tuh. Betul. Iya kan? Iya. Terus 99, 2000 masuk ke nu metal. Iya. Nah, ya kan. Slipknot, Limp Bizkit, Korn. Limp Bizkit, ya, Korn, ya. Gitu. Orang gue zaman dulu punya ini CD MTV alternatif. Sedap, mantap. Pada zamannya. Fisik kangen gue. Yoi. Berikutnya. Yuk. Siapa yang paling sering telat dan malas buat video, Kak? Maksudnya apa nih? Kalau kita sih nggak malas buat video, nggak akan ada onu nih. Iya. Kita mah rajin kok. Kita rajin. Kita ya kali bikin onu nih, kepaksa. Kita di onu nih, kita mau. Nggak mungkin dong. Kalau telat juga enggak ya. Kita nggak ada telat, kita udah janjian selalu on time schedule. Gitu. Baik. Yang kerja kita doang berdua. Nah itu dia makanya. Siapa yang mau telat ya kan? Orang nyeting kamera kita. Nyeting audio kita. Iya, betul. Iya kan? Ngomong kita. Konsep kita. Ngedit kita juga semuanya. Emang semuanya hanya dari kita untuk kita. Army of tuh kita. Tinggal pakai topeng aja kita. Berikutnya, Mas Wisnu, Mas Niko awal kenal di mana? Tadi udah jelasin ya 2014, bahkan di episode pertama juga kita dijelasin. Sudah. Kita kenal 2014 kebetulan waktu Wisnu menemani Mbak Sarah ke lokasi syuting masih dunia lain. Yes. Live. Waktu itu Wisnu nemenin, dikenalin lah akhirnya gitu. Gue fans sama Mas Niko loh dulu. Salah dia. Sampai mau ngikutin cara berbicaranya dia. Iya, gue tahu sampai lu bikin video sama Mbak. Masih di rumah 78. Ya masih di rumah 78 tuh kan? Iya kan? Yang tiup lilin ini selamat ulang tahun. Aduh. Gue kangen juga tuh rumah 78. Tuh rumahnya ya? Rumahnya ya? Betul. Bukan apa yang terjadi di rumah dengan segala apa yang ada di situ ya. Ini boleh nggak di info tambahan? Boleh nggak? Gue kan sering merhatiin lu pakai boot kan di MDL. Sepatu boots. Gue sampai nyari lo mas. Ya lu bukan bilang sama gue. Gue ada sepatu boots. Ya. Mana? Oh gue sih. Looks-nya kayak gitu. Beneran. Lu tau gak nih ya? Jadi seolah-olah pada saat gue pakai itu, gue lagi menjiwai MDL. Oh. FYI ya. FYI nih ya. Ini baru pertama kali nih, gue ngomong kayak gini nih. Ini sedikit info gak penting juga sebenarnya ini ya. Lu tau gak tuh sepatu boots yang gue pakai apa? Hah? Sepatu boots. Jadi gini, awalnya gue keterima di MDL. Jadi menyimpang tapi gak apa-apa deh, sedikit cerita aja. Jadi gue kan keterima di MDL waktu itu. Wah udah, gue beli sepatu boots. Rumah gue dulu masih zaman Pasar Baru tuh. Masih Pasar Baru? Pasar Baru. Kan Pasar Baru tinggal dikit doang ketemu banyak toko sepatu dong. Belilah sepatu boots segini, tinggi kan? Ya agak tinggian dikit dari mata kaki. Bahannya suede. Cakep nih gitu kan. Beli, syuting, 3 hari. Ya kan syuting, waktu belum live kan, masih tapping kan. Kelar syuting, buluk. Kan suede. Kan suede ya, hancur dong. Udah gue stres gimana nih. Dikasih lah sama anak Trans 7. Nih lo mau beli sepatu nggak? Gue ada nih sepatu satpam. Yang gue pakai itu sebenarnya sepatu satpam. Satpam ya? Iya. Sepatu satpam yang tinggi, yang bahannya kulit, jadi gue bisa kuat. nyemir. Tapi kuat. Iya. Sebenarnya gue nyari safety shoes, tapi kan kasihan ya ujungnya besi banget tuh. Betul. Nah, akhirnya gue ketemu itu. Jadi itu sepatu satpam sebenarnya. Gitu. Orang pada nggak tahu aja. Panutan.
Oke, next one. The last one, ini kayak the last one. Ya, the last one. Terus mana ini ya? Kan Niko juga suka nggak sama girl band atau boy band K-pop? Udah jawab juga waktu itu. Iya. Lu ditanya lu suka boy band nggak? Enggak. Kalau boy band enggak kan? Enggak. Cuma girl band kan? Girl band. Iya. Girl Generation. Kalau gue ditanya, gue suka sama girl band atau boy bandnya K-pop nggak? Enggak. 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 Girl band, boy band, enggak. Oke. Tapi konsepnya mereka gimana cara berkembangnya, gue akui gue suka. Iya, itu hebat. Gitu. Betul. Itu dong. Iya, udah kita bahas kok di semuanya tuh waktu itu. K-pop nikmatin aja ya. Nikmatin aja, coba dicek deh. Baiklah kalau begitu. Tambahan. Berhubungan sama K-pop tadi nanya Kak Wisnu biasanya siapa di SNSD? Tiffany sama Soyun. Yaudah. Kita akhiri di Onuni kali ini. Jangan lupa Onuni ada di channel YouTube-nya Wisnu, channel YouTube-nya gua, audio podcast juga tersedia. Description box lengkap, ada Instagram kita, Instagram Onuni, Facebook fanpage, pak gitu lah ya, biar gampang lah ya. Oh ya, sekaligus juga mengingatkan yang pastinya kita tayang setiap hari Minggu jam 1 siang untuk visual video. Visual sama ini jangan lupa buat Protokol kesehatan. Betul. Ya kan, cuci tangan, kemudian juga hand sanitizer, alkohol swab, ya kan, masker juga. Masker. Ya, itu dia, pokoknya yang paling penting itu semua. Dan yang pastinya tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak teman-teman. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Till next time.